Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak hafidhahullah, dan kita sudah masuk di halaman 22 tentang bagaimana Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada sekalipun bangsa jin, ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan pengaruh kepada manusia, bahkan kepada jin yang beriman. Mereka merasa takjub dengan keagungan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Di pembahasan sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh Al-Quran kepada bangsa jin, ya, kepada bangsa jin ketika mereka betul-betul menyimak Al-Quran, memperhatikan, merenungkan, maka akan ada perubahan di dalam keadaan mereka. Apalagi manusia yang memang Al-Quran diturunkan untuk kita semua, ya. Silahkan yang mau membaca. Ustaz Saulan hari ini yang membaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad akhbarana Allahu azza wa jalla 'anil jinni fi husni istima'ihim minal Qur'ana wa istijabatihim lima nabadahum ilaihi. Thumma raja'u ila qaumihim fawa'adhuhum bima sami'u minal Qur'ani bi ahsani ma yakunu minal mau'izati. Bereskan dulu sampai akhir, sampai qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh telah mengabarkan kepada kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, tentang jin dalam baiknya penyimakan mereka terhadap Al-Quran dan respon mereka terhadap apa yang Allah sampaikan kepadanya. Kemudian mereka kembali kepada kaum-kaum mereka dan mereka memberikan mau'idhah terhadap apa yang mereka dengar dari Al-Quran dengan sebaik-baik apa yang menjadi mau'idhah. Qala Allahu azza wa jalla qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari bangsa jin telah mendengar Al-Quran. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ana gambarkan dulu secara umum maksud dari perkataan Al-Imam Al-Ajuri dari penggalan potongan barusan. Sebelum kita lihat syarah dari Syekh Abdul Razak, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita, ya, tentang keadaan jin. Apa yang Allah kabarkan tentang keadaan jin tersebut? Biasanya kita kalau
mendengar kata jin, identiknya dengan mistis-mistis, ya. Identiknya dengan penampakan-penampakan atau kesurupan-kesurupan atau yang lainnya. Itu betul ada, dijadikan sebagai media sihir oleh dukun-dukun. Tapi yang ingin Allah kabarkan di dalam Al-Quran terkait keadaan jin, yaitu keadaan baiknya penyimakan mereka terhadap Al-Quran. Ya. Baiknya penyimakan mereka terhadap Al-Quran. Jadi Allah ingin mengabarkan, ya, bahwasanya ada sebagian jin itu yang menyimak Al-Quran. Dan mereka menyimak, mendengar Al-Quran dalam keadaan betul-betul serius. Betul-betul fokus. Bukan hanya mendengar saja. Jadi kabar yang Allah ingin sampaikan terkait bangsa jin adalah tentang bagaimana mereka mendengar kalamullah, mendengarkan dakwah. Bahkan selain mendengar, mereka pun wastijabatihim, ya, merespon lima nadabahum ilai, apa-apa yang telah Allah tugaskan, ya, Allah pesankan kepada mereka terhadapnya. Jadi mereka bukan hanya menyimak, tapi mereka merespon. Betapa banyak orang yang kita, ya, bangsa manusia yang tidak mau menyimak Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, baik secara bacaan maupun isi kandungannya. Dan betapa banyak yang menyimak tapi tidak merespon. Ini Allah ingin menjelaskan tentang bangsa jin yang menyimak Al-Quran. Setelah mereka menyimak, ya, mereka merespon dan summa raja'u ila qaumihim. Mereka kembali kepada kaumnya. Ya. Kemudian mereka mengingatkan kepada kaumnya dengan apa-apa yang mereka dengar dari Al-Quran. Ya. Dan mereka menyampaikan pelajaran-pelajaran tersebut dengan cara yang sangat baik kepada kaumnya. Ya. Jadi mereka mendengar, menyimak Al-Quran dari Nabi, ya. Kemudian mereka merespon apa yang mereka dengar itu, yakni mengimaninya, meyakininya. Kemudian mereka kembali ke kaumnya, ya. Kembali ke kaumnya, dan mereka menyampaikan lagi nasihat yang mereka terima dari Nabi, yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah abadikan di dalam 2 surah. Ya. Ada surah khusus Allah namai dengan Al-Jin. Jadi ada surah Al-Jin. Allah terangkan bagaimana keadaan mereka, keadaan jin yang sesungguhnya di dalam surah tersebut. Kemudian Allah pun menjelaskan di akhir-akhir surah Al-Ahqaf tentang bagaimana jin mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka setelah itu kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan lagi apa yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Dan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang telah mendengarkan Al-Qur'an. Mereka berkata, kelompok jin ini ketika mereka mendengar, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yang mengagumkan. Jadi di sini kalau kita lihat di beberapa pembahasan tafsir, ada yang membahas secara detail, ada yang secara global terkait maksud ayat ini. Secara global di sini kalau kita lihat dari konteks ayat, "Qul uhiya ilayya." Katakan wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku. Diwahyukan kepada Nabi bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan Nabi. Di sini menunjukkan ya, ketika jin datang mendengarkan Nabi, Nabi tidak tahu kalau mereka itu berkumpul. Karena manusia itu nggak bisa melihat jin. Jadi ketika jin datang ya, mendengarkan bacaan Nabi, Nabi tidak tahu kalau jin itu sedang menyimak. Ya. Nabi tahu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah kabarkan, Allah wahyukan. Makanya dikatakan uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada Nabi tentang keadaan tersebut. Ya. Karena kalau tidak dikabarkan oleh Allah, Nabi nggak tahu ada jin yang berkumpul. Ya. Beda dengan sekarang ada seorang tokoh agama, ya, dan ini rame di media sosial, yang mengaku didatengin bangsa jin. Untuk apa? Untuk minta ijazah katanya. Dan si yang dikatakan tokoh agama tersebut menyatakan melihat bangsa jin, bentuknya jin seperti apa, ya. Dan tujuannya katanya si jin itu, kiai-kiainya jin itu datang untuk meminta ijazah kepadanya. Ya tentu kalau kita melihat atau membandingkan dengan kejadian ini, kita tidak akan percaya dari ucapan-ucapan orang tadi. Karena apa? Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau jelas-jelas diutus untuk bangsa jin dan manusia, ketika jin mendatangi beliau, beliau tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui ada jin yang datang. Beliau tahu itu ketika Allah mengabarkan kepada beliau. Dan disebutkan di sebagian tafsir, alasan jin mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jin itu suka mencuri berita dari langit. Suka mencuri berita dari langit. Kemudian setelahnya Nabi diutus itu mereka sering dilempar. Mereka sering dilempar dengan bintang-bintang. Ya. Kemudian dikatakan di sini sekelompok dari jin. Jumlah mereka itu khilaf para ulama. Ya. Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 9. Akhirnya diutuslah si jin-jin yang tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya jin, untuk mengetahui keadaan manusia itu seperti apa sekarang. Karena mereka merasa berita dari langit terhalang, ada yang menghalangi. Barulah mereka berkeliling dan mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat subuh.
Dan disebutkan di sebagian Nabi sedang membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika itu sebagian mereka berkesimpulan, oh ternyata ini yang menyebabkan berita dari langit itu terhalang dari kami. Ya, singkat cerita, mereka mendengarkan apa yang Nabi baca. Dan ketika mereka mendengar apa yang Nabi baca, yakni Al-Quran itu, terus mereka merenungi makna-maknanya, dan mereka berkesimpulan, kesimpulan yang pertama mereka ucapkan adalah sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Qur'anan. Qur'anan di sini bacaan. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Ya. Jadi kesan pertama yang dirasakan oleh bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran, mereka menyatakan Al-Quran ini adalah bacaan yang menakjubkan. Ini ketika Al-Quran didengarkan dengan fokus, dengan baik dalam menyimaknya, dengan merenungkan, kita akan menemukan ketakjuban, rasa kagum, wah. Dan ini fitrah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan Al-Quran, ada rasa takjub. Dan perlu diingat, rasa takjub di sini bukan sekedar dari keindahan suara, ya, tapi dari makna-makna yang terkandung di dalamnya, dari hidayah-hidayah yang ada di dalamnya. Dan betapa banyak ya saudara kita atau betapa banyak sekelompok manusia ya yang justru merasa takjub, merasa terbawa dengan suasana dan sebagainya ketika mendengarkan lagu. Bahkan berani mengeluarkan duit banyak demi menyimak lagu, menyimak nyanyian. Ya. Tentu seorang muslim yang baik tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Ya. Taib, itu terkait maksud dari ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajurri. Dan nanti ayat ini masih ada lanjutannya. Ya. Nanti akan dijelaskan apa yang kesan apa lagi setelahnya yang disampaikan oleh bangsa jin. Yang mana mereka pertama merasa takjub dengan Al-Quran. Nanti setelah itu, selain takjub, mereka pun akan beriman. Karena akan beriman, kemudian mereka tidak berjanji tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Silakan syarahnya diteruskan dong. Baik Ustaz. Aurada rahimahullahu ta'ala hadzal misal al-'azim fi bayan ahamiyati husn al-istima'i lil-Qur'ani wa kaifa anna husn al-istima'a yaftahu lil-'abdi bi'idnillahi azza wa jalla أن حسن الاستماع يفتح للعبد بإذن الله عز وجل باب الهداية ورفعته في الدنيا والآخرة. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mendatangkan permisalan yang agung ini dalam menjelaskan pentingnya atau urgensinya baiknya menyimak Al-Quran dan bagaimana baiknya penyimakan dapat membukakan pintu bagi seorang hamba dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, pintu hidayah dan naiknya derajat di dunia dan akhirat. Fadzakara qissata haula'in nafari minal jinni. Kemudian beliau menyebutkan kisah sekelompok dari bangsa jin, alladzina sarafahumullahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyastami'ul Qur'ana. Yaitu mereka yang Allah palingkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar mendengarkan Al-Quran. Taib. Di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau, penulis yakni Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah membawakan contoh yang agung ini, ya, di dalam menjelaskan pentingnya seseorang itu, pentingnya agar menyimak Al-Quran dengan baik, atau baiknya penyimakan terhadap Al-Quran. Jadi ketika ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, ya, kita tidak hanya diperintahkan untuk itu semata, tapi kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, ya, agar membaca Al-Quran itu dengan menunaikan hak-hak bacaan agar bermanfaat. Begitupun dalam mendengar. Ketika mendengarkan Al-Quran, Al-Quran itu didengarkan bukan hanya kita menikmati tadi keelokan suara dari para pembaca, ya, juga ketepatan dari hukum-hukum yang dipraktikkan oleh pembaca itu, makhrajnya bagus, ya, sifat hurufnya tebal tipis dan sebagainya. Bukan hanya itu semata, tapi bagaimana dari makna-makna yang terkandung di dalamnya kita juga meresapinya, merenungkannya, ya. Sehingga setelah kita mendengarkan Al-Quran, ada pesan yang kita terima, ada hukum, ada ketentuan dari ayat tersebut yang kita terima. Baru itu akan bermanfaat, ya. Adapun kalau hanya mendengar sekedar untuk berlezat-lezat, menikmati keindahan bacaan, betul itu pun akan memberikan pengaruh. Tapi tidak semaksimal ketika kita mendengarkan dan kita sambil faham. Sambil faham dalam mendengarkannya. Di sini juga menunjukkan kita harus ngerti isi Al-Quran, minimal artinya, ya. Jadi kita selain dituntut untuk membaca lafaz, juga membaca artinya, membaca maknanya. Jadi di sini penulis membawakan tentang penjelasan pentingnya menyimak Al-Quran dengan baik. Dan di sini dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu menyimak Al-Quran dengan baik, maka dengan izin Allah, hal tersebut akan membukakan bagi hamba itu pintu hidayah dan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Nah, ini poin pentingnya. Ketika seorang menyimak Al-Quran dengan baik, menyimak dengan baik itu artinya dia sambil berusaha faham. Sebagaimana kita kalau mendengarkan cerita atau nasihat dari orang lain, kita betul-betul menyimak, ya, isi dari yang dibicarakan. Seolah-olah kita ingin mendapatkan informasi yang detail dari orang yang cerita tersebut. Begitulah seharusnya terhadap Al-Quran. Apa sih ini yang disampaikan di dalam Al-Quran? Kita harus ada rasa penasaran agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kalau orang itu, seseorang menyimak Al-Quran dengan baik, maka dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu hidayah. Bagaimana tidak? Dia jadi tahu, oh Allah tuh inginnya seperti ini. Kita nih seharusnya seperti ini. Jangan seperti ini. Makanya pantas, ya, ketika beliau menyebutkan di sini, seorang yang menyimak Al-Quran dengan baik akan membukakan pintu hidayah dan kemuliaan di dunia di akhirat. Berarti sebaliknya, orang yang tidak
menyimak Al-Quran, dia akan tertutup dari pintu hidayah dan ketinggian. Ya. Dan ini didukung oleh ayat yang lain, yang ayat ini dikenal di tengah-tengah kita, atau barangkali sering kita mendengarkan dari ustadz-ustadz kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Fussilat, orang-orang kafir itu di antara makar mereka, tipu daya mereka, usaha mereka terhadap kaum mukminin adalah apa? Menghalangi kaum mukminin dari mendengarkan Al-Quran. Mereka nggak suka kalau orang-orang beriman itu mendengarkan Al-Quran. Makanya apa? La tasma'u, kata mereka di dalam Al-Quran, la tasma'u lihadal Quran wal gawfi. Ya. Jangan sampai kaum mukminin ini mendengar Al-Quran. Orang-orang Islam itu mendengarkan Al-Quran. Dan buatlah mereka lalai. Itu kata mereka, kata orang-orang kafir. La'alakum taghlibun. Semoga kalian bisa mengalahkan kaum orang-orang beriman. Jadi kekalahan, kerendahan, ya, yang diterima oleh kaum mukminin dan jauhnya hidayah dari mereka, ya, ini di antara sebabnya adalah meninggalkan Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, lalai dengan selain Al-Quran. Itu di antara langkah-langkah dari orang-orang kafir. Makanya kalau kita perhatikan ya keadaan kita, keluarga kita, atau orang sekitar kita, ya, dan kita melihat lebih menggemari entertain, ya, hiburan-hiburan, ya, ketimbang Al-Quran, nah itu akan jadi sebab kemunduran keimanan, berkurangnya keimanan. Walaupun mungkin ya secara ekonomi, secara sosial semakin maju gitu ya, tapi secara keimanan itu akan kurang, semakin gak yakin dengan Allah. Yakinnya hanya hal-hal yang membuat dia enak saja. Ya. Dan ini bahaya tentunya. Ya. Maka di antara hikmah, kenapa mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik itu dilarang di dalam agama kita? Karena itu akan menjadi sebab tertutupnya pintu hidayah. Karena Al-Quran nggak mungkin bersatu di dalam hati manusia. Dalam keadaan di dalam hati manusia itu ada sesuatu yang Allah benci. Nah, jadi baiknya menyimak Al-Quran akan membukakan hidayah bagi seorang hamba, ya, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dapat pahala, kita mendengarkan Al-Quran itu dapat pahala. Sebagaimana orang yang membaca. Ya. Jadi kalau kita malas membaca, kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan, dan kalau bisa, dengarkan ayat-ayat yang kita hafal, agar kita bisa sambil mengikutinya. Jadi nanti kita dapat pahala dari mendengar dan dari kita membaca mengikutinya. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fadzakara qissata haula'in nafar minal jin. Maka Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan kisah sekelompok bangsa jin. Yang mana lihat di sini, alladzina sarafahumullah. Yang bangsa jin itu Allah gerakan. Ya. Allah gerakan, Allah palingkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa bangsa jin itu Allah giring untuk mendatangi Nabi? Apakah untuk mengganggu Nabi? Apakah untuk meminta ijazah kepada Nabi? Tidak. Untuk apa? Liyastami'ul Quran. Mereka agar mendengarkan Al-Quran. Jadi tujuan Allah menggiring mereka, bangsa jin,
datang kepada Nabi mendengarkan adalah untuk mendengarkan Al-Quran. Dan di sini ada faidah yang lain, ya, bahwasanya kita atau makhluk, ya, baik ya kita manusia ataupun jin, ketika hati kita tergerak untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran, ketahuilah itu Allah ingin kebaikan bagi kita. Dan itu Allah yang menggerakkan kita. Ketika kita tergerak untuk mendengarkan kajian, untuk mengaji, ya, untuk membaca Al-Quran, untuk sekedar menyimak Al-Quran, ketahuilah itu semata-mata Allah yang menggerakkan hati kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi itu Allah menggerakkan hati kita karena Allah ingin kebaikan untuk kita. Sehingga hendaknya kita menjaga keikhlasan, memaksimalkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya agar kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan dari kita menyimak Al-Quran bisa kita dapatkan. Ya. Baik. Jadi jin Allah gerakan untuk datang kepada Nabi agar mereka mendengarkan Al-Quran. Bukan mengganggu Nabi, bukan apalagi meminta ijazah kepada Nabi, tapi mendengarkan Al-Quran. Ya. Baik. Terusnya. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada dua bangsa, al-insi wal jinni, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Amma da'watuhu Shallallahu Alaihi Wasallam lil insi fal amru fiha wadihun, haitsu kana ya'tihim fi majalisihim wa buyutihim wa amakini ijtima'ihim wa yad'uhum li dinillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa manusia, maka perkara di dalamnya sangat jelas, di mana beliau mendatangi majelis-majelis mereka dan mendatangi rumah-rumah mereka dan mendatangi lingkungan tempat tinggal mereka, dan beliau menyeru kepada mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dulu. Ya. Wa ammal jinnu, adapun kepada bangsa manusia, kepada bangsa jin, adapun bangsa jin, fahum khalqun akharu yarawna al-insa. Adapun bangsa jin, mereka adalah makhluk yang lain yang mereka dapat melihat manusia, wal insu la yarawnahum, dan bangsa manusia tidak dapat melihat mereka. Walihada lamma kana mab'usan ila thaqalaini hayya Allahu subhanahu wa ta'ala ma yatahaqqaqu bihi bulugu da'watihi. Dan oleh karenanya ketika beliau diutus kepada dua bangsa, Allah telah mempersiapkan apa yang dapat mewujudkan tersampainya dakwah beliau. Fayasrifu ilaihi minal jinni may yastami'una tilawatahu wa kalamahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memalingkan dari bangsa jin orang yang mendengarkan kepada bacaan beliau dan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yarjuna rusulan wa du'atan yarji'una rusulan wa du'atan ila aqwamihim kama warada fil ayat. Kemudian mereka kembali sebagai duta dan utusan kepada kaum-kaum mereka sebagaimana telah datang penjelasannya pada ayat. Baik. Sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk manusia dan jin. Di antara isyarat yang menunjukkan hal ini, Allah menyebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah Allah. Begitupun jin. Dan dalam beribadah tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa ajaran Nabi. Tanpa ajaran Nabi. Sehingga manusia dan jin itu butuh ajaran Nabi.
manusia dan jin butuh ajaran Nabi, petunjuk Nabi agar bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan dakwah beliau untuk bangsa manusia perkaranya sudah jelas ya. Gimana beliau dakwah kepada manusia? Beliau datang ke majelis-majelis, kemudian ke rumah-rumah, kemudian ke tempat-tempat yang menjadi perkumpulan manusia. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Allah. Maksud mengajak kepada agama Allah adalah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Ini tujuan dakwah. Ya. Jadi tujuan dakwah itu bagaimana kita mengajak seluruh manusia agar beribadah kepada Allah. Jangan sampai salah dalam berdakwah itu. Berdakwah baik itu dengan ceramah, mengajar, atau mendirikan sebuah lembaga. Tapi tujuannya bukan menjadikan umat supaya cerdas, supaya benar dalam beribadah. Tapi ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya duniawi, ya. Seperti agar terkenal, agar manusia menghormatinya, agar manusia tunduk kepadanya, agar dia mendapatkan sesuatu dari manusia. Nah, ini keliru. Keliru dalam dakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Mengajak manusia agar faham agama. Ngerti agama. Sehingga bisa mengamalkan, sehingga bisa menjadikan agama itu sebagai bagian terbesar, terpenting dalam kehidupannya. Beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tujuan dakwah. Ya. Kalau ada tujuan selain itu, maka dipastikan akan menyimpang dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Taib. Itu dakwah beliau kepada bangsa manusia. Adapun dakwah beliau kepada bangsa jin, ya, kita tahu jin itu makhluk yang lain, beda alam dengan kita. Yang mana jin itu melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Dalam Al-Quran disebutkan innahu yarakum, ya, bahwasanya jin itu bisa melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu melihat manusia dalam keadaan kita tidak bisa melihat mereka. Dan manusia nggak boleh keluar dari fitrahnya, ingin melihat jin, nggak bisa. Atau mengaku melihat jin. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji tidak bisa melihat mereka, mereka diuji bisa melihat kita. Dan atas dasar ini, ketika Nabi menjadi seorang utusan kepada dua makhluk tadi, Allah sudah mempersiapkan. Nah ini, Allah sudah mempersiapkan sebab-sebab yang akan menjadi cara-cara yang akan bisa mewujudkan tersampaikannya dakwah Nabi. Kan kalau kepada manusia Nabi yang datang nih. Karena manusia terlihat ada di rumah, di majelis, di tempat kumpul. Tapi dakwah beliau ke bangsa jin gimana? Kan jin nggak kelihatan. Nah, Allah tuh maha segalanya. Allah sudah mengatur hal itu. Ya. Bagaimana teknisnya? Fayasrifu ilaihi minal jin. Allah menggiring, ya, kepada Nabi, Allah menggiring kepada Nabi sebagian jin, yang mana jin tersebut mendengarkan bacaan Nabi, nasihat-nasihat dari Nabi. Jadi dakwahnya beliau
kepada bangsa jin adalah dengan Allah mengirimkan utusan dari bangsa jin untuk mendengarkan dakwah Nabi. Ya. Tanpa diketahui oleh Nabi bahwasanya ada jin yang datang kepada beliau untuk mendengarkan ceramah beliau. Tapi Allah mengkondisikan demikian. Ya. Kemudian bangsa jin itu setelah mereka belajar mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi SAW, ayat-ayat yang beliau bacakan, mereka kembali kepada kaumnya sebagai dai, ya, sebagai utusan, yakni jin-jin yang oleh Allah giring untuk mendengarkan Nabi, sebagaimana tadi disebutkan jumlah mereka tidak banyak. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat ketika ada majelis ilmu mereka kumpul. Kalau jin kan ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, setelah mereka mendengarkan petuah-petuah dari Nabi, mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan lagi. Di sini juga ya ada faidah ketika kita mendapatkan ilmu dari pengajian, dari ceramah, baik ceramah secara langsung di majelis ilmu atau mendengarkan secara online seperti ini, kita sampaikan lagi apa yang kita dengar kepada keluarga, kepada tetangga, agar kebaikan dari dakwah ini tersebar. Ini di antara kita menolong agama Allah, agama tersebar. Ceritakan aja sebagaimana kita menceritakan kejadian-kejadian pada umumnya. Misalnya saya kemarin mendengarkan kajian, temanya ini, oh ternyata seharusnya kita seperti ini, dan sebagainya. Ini akan bermanfaat. Dan kita akan dapat pahala. Sampai Allah menyebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Tidak ada perkataan yang paling baik daripada orang yang menyeru kepada agama Allah. Baik. Terus? Ya, Ustaz. ثم لو تأملت في هذه الحادثة لوجدت أن هؤلاء النفر من الجن مكثوا لحظات قلائل. Kemudian jika engkau merenungi pada kejadian ini, maka engkau akan mendapatkan bahwasanya sekelompok dari bangsa jin mereka berdiam sesaat dan sebentar, fa'ahsanul istima'a, dan mereka membaguskan penyimakan mereka. Fantafa'u wa nafa'u, dan maka mereka dapat mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Wa kam min insanin sami'al Qur'ana, dan betapa banyak dari bangsa manusia yang mendengarkan Al-Qur'an, walakin man yuhsinu istima'al Qur'ani, akan tetapi siapa yang bisa membaguskan penyimakannya terhadap Al-Qur'an, wa man yuhsinu ta'ammula wa tadabbura, dan siapa yang bisa membaguskan perenungan dan tadabbur. Satu paragraf lagi, Om. Fahaula'i fi majlisin wahidatin ahsanu istima'al Qur'ani, maka mereka berada dalam satu majelis, mereka membaguskan penyimakan mereka terhadap Al-Qur'an, fabaqiya amaluhumul azimu, maka terrealisasilah amalan mereka yang agung, wa mauqifuhum, maka bakia di sini atau bako di sini, maka amal mereka menjadi kekal, ya. Oh, kekal, ya. Maka kekala amalan mereka yang agung, wa mauqifuhumul jalilu, dan sikap mereka, ya. Ya. Sikap mereka yang mulia, dzikran, sebagai pengingat, yutla fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, ketika dibacakan kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahawwalu ila du'atin ila dinillahi wa ila tauhidillahi biquwwatin. Kemudian dan mereka berubah kepada atau berpaling, Berubah menjadi dai atau penyeru. Iya, dai. Penyeru kepada agama Allah dan kepada
mentauhidkan Allah dengan kuat. Kama satara fil ayati allati saqahal musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana engkau dapat melihat pada ayat-ayat yang melihat pada ayat-ayat yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Baik. Ya. Kita lihat ya. Kata Syekh Abdul Razak, kalau engkau memperhatikan di dalam kejadian ini, kejadian jin yang mendengarkan bacaan Nabi, engkau akan dapati ya bahwasanya jin itu diam tidak lama ya, sebentar, tidak lama. Tidak disebutkan berapa lamanya, hanya sebentar. Ya. Tapi walaupun mereka sebentar menyimak Al-Qur'an, lihat, mereka tuh fokus. Mereka memperbaiki, mereka mendengarnya itu betul-betul fokus, mendengarkan dengan kualitas. Ya. Kualitas, yakni memperhatikan dengan baik. Ya. Maka apa yang terjadi? Mereka bisa mengambil manfaat dari yang mereka dengar. Dan mereka pun bisa menjadi manfaat dari hal tersebut. Mereka sendiri bisa mengambil manfaat, dapat ilmu. Mereka pun bisa menjadi manfaat dengan ilmu itu dengan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi tidak perlu waktu lama. Kalau hidayah itu sudah masuk, itu tidak perlu lama. Makanya seperti kajian dan lain sebagainya, yang dilihat itu bukan sekedar siapa yang hadir, banyak atau tidak, siapa yang mengisinya, terkenal atau tidak, tapi lihat apa yang dibahas. Kalau yang dibahas itu Al-Quran atau hadis, walaupun cuma satu ayat, mungkin kalau hitungan 10 menit, 15 menit, tapi di dalamnya dijelaskan tentang keimanan, tentang tauhid, tentang agama Allah, dan kita faham dari yang dijelaskan itu, maka itu bermanfaat. Daripada seorang itu fokus dengan siapa berapa orang yang hadir, siapa yang mengisi, acaranya meriah atau tidak. Itu bukan pengajian, itu konser namanya. Itu konser namanya. Apalagi ada kalau yang hadir banyak nih nanti bisa dapat sesuatu dari mereka. Ya. Ini hati-hati ya perkara itu. Karena kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah kepada manusia, tidak perlu lama. Ya. Tapi lihat realita kalangan manusia. Ya. Wa kam min insanin sami'al Qur'an. Ya. Berapakah manusia yang mau mendengarkan Al-Quran? Ada yang mau mendengarkan Al-Quran, alhamdulillah. Tapi orang yang mendengar Al-Quran, siapa yang dalam mendengarnya itu baik? Tidak semua. Dan orang yang mendengarkan itu disertai dengan tadabbur dan memperhatikan. Jadi ketika kita diberikan nikmat untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, itu sebuah nikmat dari Allah. Jaga nikmat itu. Kemudian tambahkan lagi nikmat itu dengan kita memahami. Karena betapa banyak saudara kita yang tidak diberikan hidayah, walaupun sekedar untuk mendengarkan Al-Quran. Nggak ada. Untuk mendengarkan pengajian. Untuk merasakan hidayah. Dari awal sudah terhalang. Dan itu sebuah musibah. Musibah agama. Tapi kadang orang tuh nggak menganggap musibah. Ketika, kan sebagian ulama mengatakan, di antara tanda Allah itu berpaling dari kita, nggak mau sama kita, Allah itu, adalah Allah biarkan orang itu
sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauh dari Allah. Walaupun keadaannya ya secara ekonomi, secara sosial mungkin lebih ya dari kita, lebih segalanya. Tapi ketika seseorang itu melakukan banyak hal yang tidak manfaat, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat ngaji, tidak sempat sholat berjamaah, dan lain sebagainya, itu adalah tanda berpalingnya Allah dari diri kita. Dan itu musibah menimpa agama kita. Tapi orang jarang merasa hal itu. Jadi kalau kita sudah diberikan hidayah untuk mendengarkan Al-Quran itu, jaga. Ya. Dan dijaganya dengan kita tambah dengan fokus terhadap Al-Quran. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, maka mereka, bangsa jin itu, hanya dalam fi majlisin wahid. Sekali duduk. Hanya sekali. Tapi mereka ahsanus istima'al lil Quran. Ahsanus istima'al Quran. Mereka betul-betul baik dalam menyimak Al-Quran. Padahal sekali gitu kan. Kita introspeksi, udah berapa majelis yang kita duduki? Mungkin ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu kali kita hadir di majelis. Dan itu nikmat dari Allah. Tapi apakah ada pengaruh dalam jiwa kita? Apakah kita semakin yakin kepada Allah? Semakin yakin kepada akhirat? Semakin yakin janji-janji Allah? Semakin takut kepada Allah? Ada perubahan dari ucapan kita? Ada perubahan dari cara pandang kita? Ada perubahan dari ambisi-ambisi kita? Kalau tidak ada, berarti bukan salah pengajian. Bisa jadi kita yang lalai. Atau bisa jadi juga memang salah pengajian. Kita salah memilih pengajian. Ya. Maka mereka tuh, yakni bangsa jin di sini, walaupun mereka cuma satu kali duduk, tapi apa? Amal mereka kekal. Bahkan sikap mereka itu ya, disebut terus dalam Al-Quran. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Yang ketika kita membaca Al-Quran, melewati ayat-ayat tersebut, kita jadi tergugah. Oh, ternyata bangsa jin saja seperti itu. Masa kita enggak? Manusia itu lebih mulia dari jin. Lebih mulia secara asal. Masa kita tidak? Bahkan mereka dalam waktu yang singkat itu, awalnya hanya mendengar, mereka langsung menjadi da'i. Berubah keadaan mereka, menyeru kepada agama Allah. Mengajak agar beribadah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu waktu lama kalau hidayah itu sudah sampai. Hanya ya dalam kehidupan ini, ya tidak seideal yang kita bayangkan. Terkadang kita sudah paham, kita sampaikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman, tapi mereka tidak menerima. Ya nggak masalah. Yang penting kita sendiri yang mengambil manfaat dari yang kita dengarkan, kemudian kita sampaikan. Mereka terima, alhamdulillah. Enggak terima ya tidak masalah. Tinggal disampaikan lagi sambil didoakan. Jadi mereka hanya satu kali mendengar. Ibaratnya satu kali hadir di pengajian gitu. Tapi langsung berubah. Hanya nggak cukup ya, kalau sekarang seperti itu. Minimal ya ada perubahan dulu. Karena agama ini dibangun di atas ilmu. Kita harus terus belajar. Nggak cukup. Ini jadi alasan saya hadir sekali aja. Yang penting kan pengamalan. Ya enggak. Ya. Setan aja menggoda kita tiap saat. Masa kita ngaji cuma sekali gitu ya. Baik. Terus dari ayat Yusuf. Langsung dari poin 2. Baik. Bihadza wasaful Qur'ana biqaulihim. Dengan ini para jin mensifati Al-Quran dengan perkataan mereka Qur'anan ajaba, sebagai bacaan yang menakjubkan. Ay ajiban fi jamali mabanihi wa kamali ma'anihi wa 'idhami dalalatihi wa jamali maqasidihi wa ghayatihi. Itu maksudnya menakjubkan di dalam keindahan susunan huruf-hurufnya
dan kesempurnaan makna-maknanya, dan keagungan kepenunjukannya, dan keindahan maksud dan tujuannya. Bima yubharul uqula wa yad'u Yubhiru. yubhiru. Bima yubhirul uqula wa yad'u may yastami'u ilaihi ila husnil imani wa tasdiqi wa tamamil inqiyadi wal qabuli. Dengan apa-apa yang membuat akal terpesona dan Al-Quran menyeru kepada orang yang mendengarkannya kepada baiknya keimanan dan keyakinan dan kesempurnaan kepatuhan dan penerimaan. Baik. Jadi setelah jin mendengarkan Al-Quran, kesan mereka, komentar pertama mereka apa? Mereka sebut, mereka sifati Al-Quran itu Qur'anan ajaba. Bacaan yang menakjubkan, membuat kagum. Takjub itu kagum, wah gitu loh. Sebagaimana orang-orang ketika melihat tokoh idolanya melakukan sesuatu, baik itu joget-joget, nyanyi-nyanyi, wah ada kagum gitu ya. Itu ya orang awam. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman itu kagum dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perkara dunia. Karena orang yang kagum dengan perkara dunia itu penerus dari orang-orang yang mengagumi si Qarun. Ya. Kalau kita kagum dengan Al-Quran, takjub, wah gitu, Masya Allah gitu. Takjub dengan karena apanya? Karena Al-Quran itu menakjubkan dari keindahan susunan bahasanya. Al-Quran itu bahasa Arab yang mudah. Mudah dipahami, tapi sulit ditandingi. Al-Quran itu mudah dipahami, tapi sulit ditandingi. Dulu Al-Quran turun di tengah-tengah orang yang jago dalam sastra Arab. Syair-syair yang menakjubkan. Tapi Al-Quran itu simple, hanya sulit ditandingi. Itulah mujizat, bagian dari mujizat Al-Quran. Kemudian kesempurnaan maknanya. Al-Quran itu simple tapi padat akan makna, mendalam maknanya. Terbukti sampai sekarang, tafsir itu nggak berhenti-berhenti. Sudah ratusan tafsir Al-Quran. Tapi terus ada. Karena maknanya yang sangat dalam. Saling melengkapi. Tapi tidak sedikit juga yang menyimpang. Ya. Maksudnya yang mentafsirkan Al-Quran seenaknya. Banyak juga itu. Hati-hati. Kemudian keagungan petunjuk-petunjuknya. Keindahan maksud-maksudnya. Jadi Al-Quran itu, semua isi Al-Quran itu menakjubkan. Syariat-syariatnya. Walaupun kadang ada yang kita sudah melakukan hal yang salah, terus membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran menjelaskan, oh itu perbuatan salah. Ya udah kita ikutin. Jangan kita jadi malah benci kepada Al-Quran. Yang semua itu akan menyilaukan, menakjubkan akal. Kemudian akan menggiring orang yang mendengarnya untuk memperbaiki keimanannya. Untuk menjadikan keimanannya lebih baik, lebih yakin, bahkan lebih sempurna dalam ketaatan, ketundukan, dan penerimaan. Itu kalau Al-Quran kita dengarkan dengan baik. Kita siap menerima semuanya. Maka keimanan kita akan bertambah, kita akan semakin tunduk, akan menerima isi dari kandungan itu. Tidak akan, kok Al-Quran mengharamkan ini ya? Ah, nanya Ustadz ini ya. Soalnya kata Ustadz ini mah boleh. Tidak demikian. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, pernah atau sedang melakukan perbuatan, kemudian kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu mengharamkannya, kita tunduk kepada Al-Quran. Kita imani Allah tidaklah menyuruh sesuatu pasti bermanfaat bagi kita. Sebagaimana ketika Allah melarang sesuatu, itu pasti bahaya buat kita. Kalaupun di dunia tidak kerasa, nanti di akhirat. Di dunia, misalnya ada orang yang makan riba. Saya kok ini
di dunia hidup fine-fine aja, biasa aja. Berarti nggak apa-apa dong kalau gini. Itu bukan gitu pemahamannya. Azab, hukuman itu yang nyatanya nanti di akhirat. Di dunia itu Allah biarkan orang kafir saja yang nggak sujud, ya, yang menduakan Allah, Allah biarkan, ditangguhkan, tapi nanti di akhirat akan terlihat siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kesalahan. Tapi nampaknya segitu dulu ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita lihat apa yang jin katakan terhadap Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk dan mereka beriman kepadanya. Bahkan mereka langsung tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan dijelaskannya kisah ini, mudah-mudahan tertanam dalam jiwa kita bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan pengaruh terhadap diri kita. Dengan catatan kita ketika menyimak Al-Quran menghadirkan hati, menghadirkan niat, berusaha untuk memahaminya, maka Al-Quran akan bermanfaat bagi kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Bagi para umahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Ya, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, kenapa ya Ustaz, misal ada seorang yang kerasukan, tapi kadang jin itu ikut baca Quran, terus kadang juga ada yang nggak ikut baca Quran, tapi mereka nggak mempan gitu untuk dibacain Al-Quran. Gitu aja sih Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Terkait kerasukan, ya, yakni seorang yang tiba-tiba berubah, apakah itu teriak-teriak, kemudian juga seperti binatang, misalnya jadi harimau, jadi ular, dan sebagainya. Pertama, itu kita lihat faktor penyebabnya. Faktor penyebab dia seperti itu. Apakah karena dia punya masalah, dipendam, kemudian meledak, itu emosinya dia. Ya. Atau memang betul-betul diganggu oleh jin, yang disebut kesurupan misalnya. Ya. Maka yang menyembuhkan kesurupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah melalui doa-doa atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sering disebut ruqyah syar'i. Kita nggak urusan dengan keadaan dia. Ketika kita bacakan dia ngamuk, dia udah biarin aja, kita fokus kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Kita tidak, misalkan kita baca ayat, terus dia ngikutin atau ngeledek kita. Terus kita jadi mental kita jadi down. Ya enggak. Kita fokusnya ke Allah. Bukan semata-mata ke orang itu. Ketika sudah dibacakan Al-Fatihah dan sebagainya, tetap enggak sembuh, ya itu tugas keluarganya yang mendoakan, yang barangkali dia punya kekesalan dan sebagainya. Jadi orang yang meruqyah itu fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menyembuhkan. Bukan terganggu fokus oleh itu. Mau jin ngikutin, mau jin tertawain, atau mau dia gimana, selama tidak membahayakan diri. Ya kalau membahayakan diri misalnya seperti mau loncat ke sumur, bawa pisau, mau apa ya, tinggal ikat, ya, atau tinggal dipegang. Tapi adapun dia ngikutin atau enggak, itu biarin aja. Kita fokusnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allahu a'lam bishawab. Nah, yang lainnya? Khairan Ustaz untuk jawabannya. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Ana Iya, silakan Bu Nia. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ibu Laila ya? Iya, silakan. Ini Ustadz mau nanya, gimana hukumnya meminjam uang ke bank untuk membayar ke saudara bekas tambahan naik haji, karena kemarin ada panggilan naik hajinya mendadak. Terus dia itu kan pinjam-pinjam ke sana sini katanya cepat. Jadi dia tuh berbaik sangka, makanya Allah menggampangkan berarti berarti itu baik katanya buat dia. Sementara dia itu minjam
uangnya kadang gitu. Ya, jazakallahu khairan Oh, katsiran. iya. Iya. Kalau kita udah tahu di dalam sistemnya itu ada riba, ada sebagainya, itu baik menurut prasangka kita. Karena ada hal yang lain yang bisa kita lakukan. Umpamanya kita menjual barang kita. Kecuali kita betul-betul darurat, barang kita sudah tidak ada dan lain sebagainya. Berarti ya kita belum mampu untuk berhaji. Karena tidak kemudian apalagi berprasangka seperti itu tidak benar prasangkanya ya. Prasangkanya tidak benar. Adapun kondisi orang itu ya Allahu alam, kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas ada cara yang lain selain meminjam. Kita menjual barang kita yang kita punya. Jangan sayang sama barang kita. Misalnya kita punya kendaraan, punya perhiasan, punya tanah, dan itu yang kita jual. Ya. Jadi sangkaan tersebut karena mudah itu pasti baik, enggak. Mudah dalam perkara yang haram itu bukan berarti menjadi baik, tanda baik. Ya, hukum itu tidak bisa dirubah dengan hal itu. Tetap kalau di sana ada sistem yang menjadikan haram, itu tetap haram. Taib, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan satu jawabannya. Masih ada 3 orang lagi Ustaz yang ingin bertanya, bagaimana Ustaz? 2 orang lagi ya, silakan. Baik. Mungkin untuk Bu Nia, silakan. Bismillah, syukron jazakillah khair kesempatannya Ustaz untuk bertanya. Ana mau bertanya mengenai jin ini Ustaz. Misalnya kita yang mengalami sendiri, misalnya tiba-tiba bisa melihat sesuatu hal yang aneh misal. Terus kita sudah berusaha untuk diruqyah sama orang lain, terus orang lainnya ngajarin ruqyah mandiri untuk kita. Yang ingin saya tanyakan, jadi gitu Ustaz, jadi abis diruqyah tuh alhamdulillah kerasa badannya, tapi kadang suka berasa lagi si jin itu ada masuk ke badan. Nah, dari mana tahunya Ibu tahu jin itu masuk? Karena bisa ngelihat Ustaz. Bisa ngelihat. Itu udah pasti yang Ibu lihat itu jin. Nah, itu. Nah, bagaimana biar nggak bisa ngelihat lagi gitu Ustaz. Kadang misalnya memang ada perubahan dari yang bisa ngelihat benar-benar sama yang bisa ngelihatnya tuh di mimpi. Nah, dari yang takut ke kamar mandi gitu misalnya. Alhamdulillah ada perubahan, cuman kadang suka ada lagi gitu, kadang suka hilang, ada lagi hilang, ada gitu. Bagaimana benar-benar bisa nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasain. Begitu Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, yang paling pertama dan yang paling utama tanamkan dalam jiwa kita, ya, kita ini lebih mulia dari jin. Manusia itu lebih mulia dari jin. Dan jin bisa mengganggu manusia dengan berbagai macam cara. Di antaranya seolah-olah manusia itu melihat, ya, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan kalau di Indonesia itu diapresiasi ya, disebut indigo gitu. Kalau itu gangguan, bukan kelebihan, itu gangguan. Cara ngobatinnya gimana? Cara ngobatinnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangkan lamunan-lamunan, ganti lamunan-lamunan tersebut dengan membayangkan kehidupan surga, membayangkan kengerian neraka. Jangan banyak ngelamun. Jangan banyak kecewa dengan perkara dunia. Ya. Banyak zikir kepada Allah agar syaitan tidak menguasai kita. Itu caranya sederhana, tapi kadang kita lisan berucap zikir dan lain sebagainya, tapi kadang hati kita masih ada lamunan-lamunan yang nggak benar. Dari sana pintu masuknya. Emosi kita tidak dijaga. Setan mudah masuk melalui amarah. Ya. Jadi banyak faktor. Intinya kalau kita ingin terbebas dari godaan syaitan,
Pertama, rutinkan zikir pagi dan petang. Itu jangan disepelekan. Zikir pagi dan petang jangan disepelekan. Baca doa setiap kita melakukan aktivitas, apalagi yang memang di sana ada doa yang diajarkan. Dan yang paling penting, perbaiki hati kita, iman kita, akidah kita. Maka dengan sendirinya insya Allah nanti tidak akan ada yang mengganggu kita. Tapi kalau kita hanya ucap saja, tapi keimanan, akidah kita tidak dirubah, itu masih sangat mungkin ada yang mengganggu lagi. Baik. Satu lagi ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan Ummu Hanifah. Pertanyaan terakhir. Nah, Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, pertanyaannya, Ana pernah dengar tentang jin khodam dan jin qorin, mohon bisa dijelaskan mengenai hal itu, Ustadz. Dan apakah kalau seandainya memutar murotal Al-Quran dari handphone atau speaker misalnya, bisa membuat rumah kita itu aman dari jin-jin kafir begitu, Ustadz, membuat mereka nyaman begitu. Nah, syukran Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Jin qorin itu jin yang menemani setiap orang. Setiap orang itu ada jin yang menemaninya. Dan dia jahat ya, kepada kita. Itu jin qorin yang memang menemani kita, sama seperti kita. Tahu tentang diri kita. Adapun khodam itu jin yang didatangkan, jadi manusia meminta bantuan kepada bangsa jin. Tidak boleh itu, walaupun dia jinnya itu ngaku jin muslim, jin mukmin. Kita minta bantuan kepada mereka nggak boleh. Walaupun mereka berjanji, saya akan menjaga orang ini, dan lain sebagainya. Khodam itu kan pembantu, arti aslinya, yang membantu. Qorin itu yang menyertai. Kalau qorin memang ada pada diri manusia. Tapi nanti gangguannya itu akan seimbang dengan kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, dia tidak bisa mengganggu kita. Baik dalam menyesatkan kita, atau yang lainnya. Kalau khodam itu memang diundang, diminta bantuan oleh dukun untuk melakukan hal tertentu, dan dua-duanya tidak boleh. Walaupun dia mengaku saya jin mukmin, diberikan amalan, kamu harus A, B, C, D, nanti kamu A, B, C, D. Tidak boleh. Tidak boleh kita seperti itu. Nanti di surah Al-Jin dijelaskan kalau manusia meminta tolong kepada jin, jin tambah sombong, tambah merasa diri. Wah, tuh ikut sama saya dia. Ya. Jadi ini banyak pertanyaan terkait alam jin ya. Ana sarankan supaya baca surah Al-Jin dan tafsirnya agar kita bisa mengetahui bagaimana hakikat dari mereka. Supaya kita tidak pertama bisa membentengi diri dari godaan syaitan, baik syaitan jin atau syaitan manusia. Di syaitan itu kan ada jin, ada manusia. Manusia yang sering ngajak kepada keburukan itu syaitan. Jin juga sama, ada yang menyuruh kepada keburukan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam keburukan yang nampak atau yang tersembunyi, dan membimbing kita di atas hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah untuk daras kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Adapun untuk Bu Widya dan pertanyaan yang lain mungkin bisa disampaikan di pekan depan ya. Insyaallah materi tentang masalah tauhid. Jazakumullah khairan untuk kehadirannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.